bahwa memang valuasi sudah sangat menarik saat ini, baik untuk saham maupun obligasi. Tetapi katalis untuk memicu baliknya atau jadi faktor kunci untuk menjadi titik balik dari IHSG maupun obligasi yang terpenting adalah kalau pandemi COVID-19 ini terkendali. Jadi penyebarannya semakin mereda, kemudian jumlah yang sembuh semakin tinggi, atau misalnya ditemukan vaksin, itu akan menjadi faktor kunci yang sangat penting bagi pasar finansial, baik itu pasar saham maupun obligasi. Walaupun kedua-duanya saat ini sudah sangat menarik valuasinya. Jadi misalnya IHSG itu valuasinya sudah berada di level 4 standar deviasi di bawah rata-rata valuasi IHSG selama 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk obligasi juga spread-nya, yield antara US Treasury dengan obligasi pemerintah 10 tahun itu yield-nya sudah spread-nya sudah sangat lebar. Jadi memang sangat menarik. Tapi sekali lagi faktor kuncinya adalah pandemi COVID-19 ini apakah mereda atau tidak. Sementara dari ekonomi kita tahu bahwa pertumbuhan PDB di kuartal kedua itu akan sangat turun. Prediksi pemerintah adalah 1,1%, kemudian di kuartal ketiga 1,3%, yang kita sudah biasa di 5%, sekarang harus beroperasi dengan pertumbuhan PDB hanya 1% itu akan sangat painful. Jadi hati-hati aja. Kalau dibilang masih akan bergejolak, masih banyak ketidakpastian. Yang menjadi titik kunci adalah pandemi COVID-19 ini harus terkendali. Jadi bukan Rina, kalau Anda melihat sendiri, kalau berdasarkan kita lihat bagaimana kondisi rata-rata return di industri reksadana, kalau kita lihat bahwa industri reksadana saham begitu ya, ini sudah terkoreksi 28,32%, campuran 15,89%, pendapatan tetap fixed income-nya ini 1,59%, dan juga untuk reksadana pasar uang plus ini kalau kita lihat positif begitu ya, 1,38%. Ini berdasarkan data yang kami dapat, bagaimana tanggapan Anda dari Manulife Asset Management melihat kondisi rata-rata return reksadana saat ini? Return-nya mengikuti pasar. Jadi kita tahu bahwa pasar saham terkoreksi, kemudian pasar obligasi juga terkoreksi, dan nilai tukar rupiah juga melemah tahun ini dari awal tahun sampai sekarang. Nah, memang sangat penting untuk pengelolaan reksadana itu sekarang ini betul-betul harus mengikuti proses investasi yang prudent, seperti yang kami jalankan di Manulife Asset Management Indonesia. Kemudian juga harus selalu memilih aset-aset yang liquid, yang fundamentalnya bagus. Misalnya saham adalah saham dari perusahaan yang rasio utangnya jangan terlalu tinggi, misalnya. Kemudian sektor-sektornya harus defensif, sehingga pada saat misalnya terjadi redemption atau perlu dilakukan penjualan, kita dapat segera menjual tanpa menderita kerugian. Jadi sekarang prinsip yang dikemukakan adalah prinsip kehati-hatian. Jangan terlalu mengejar return tinggi tanpa mengabaikan risiko yang ada. Jadi kehati-hatian itu nomor satu.